Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adelia Rizky Karunisa dari kelas 8 nomor absen 1. Hari ini saya akan membacakan biografi dari Ibu Kartini. Raden Ajeng Kartini, perempuan pembawa cahaya untuk bangsa. Raden Ajeng Kartini dilahirkan pada 28 Rabiul Akhir tahun Jawa 1808. Bertepatan dengan 21 April 1879 di Mayong, anak kelima dari Ngasirah dan Raden Mas Adipati Aryo Sosronghira. Semasa kecil, Kartini tidak hanya diasuh oleh ibunda Ngasirah, tapi juga oleh Mbo Emban Lawiyah. Ia tumbuh menjadi gadis kecil yang lincah dan banyak akalnya sehingga dipanggil Nil oleh ayahnya. Kartini kecil tumbuh menjadi gadis yang sangat teliti. Semua yang dikerjakan selalu dilihat terlebih dahulu dengan teliti. Setelah mengerti semua, barulah ia mengerjakannya. Ketika Kartini berumur 6,5 tahun, ia ingin bersekolah. Inilah yang menimbulkan kebingungan keluarganya. Pada masa itu, yang boleh sekolah hanya anak laki-laki dan anak perempuan keturunan Belanda. Anak perempuan Bumiputra dilarang bersekolah. Bagi anak perempuan Jawa, pendidikan resmi di sekolah pada masa itu dianggap tabu, tidak dibenarkan oleh adat dan dicerca oleh masyarakat. Perjuangan Kartini tidak sia-sia setelah memujuk ayahnya. Akhirnya, ia mendapat izin bersekolah. Kartini dan saudara-saudara perempuannya dimasukkan di ELS, meskipun muridnya hampir semuanya adalah anak-anak Indo-Belanda. Di sekolah, Kartini bergaul dengan anak-anak keturunan Indo-Belanda. Anak Jawa hampir tidak ada karena hanya putra bangsawan saja yang diizinkan bersekolah di ELS di Jepara. Kecerdasannya yang tergolong istimewa, dengan cepat ia dapat menangkap pelajaran-pelajaran yang diberikan gurunya. Pada sekitar awal 1892, Kartini baru saja lulus. Ia ingin bersekolah di HBS di Semarang, tapi sang ayah menjawab dengan tegas tidak. Sosroningrat justru memerintahkan agar Kartini mulai dipingit. Keinginan Kartini untuk melanjutkan sekolah pun terhalang oleh tradisi yang berlaku. Masa pingitan membuat dunia Kartini menyempit. Ia dilarang keluar dari kompleks rumahnya. Betapa putus asa ia menjalani pingitan yang mengerikan. Beberapa kali ia membenturkan tubuh ke dinding batu tebal di sekeliling rumah dan gerbang yang selalu terkunci. Ia terus mempertanyakan mengapa begitu rendah kedudukan perempuan di tanah kelahirannya. Perlahan-lahan, Kartini menyadari keputusasaan dan tangisannya itu tak berguna. Dalam masa pingitan, ia belajar sendiri tanpa guru. Pada 1896, Kartini mendapatkan kebebasannya lagi. Selain berniat belajar ke Belanda, ia juga rajin mempelajari Al-Quran. Pada masa itulah, Kartini belajar agama Islam kepada Kiai Soleh Darat. Dalam dialog dengan Kiai Soleh, Kartini menanyakan apakah dalam Al-Quran ada perintah bahwa setiap orang, termasuk perempuan, boleh belajar ilmu pengetahuan. Garis hidup memang tak selalu sesuai dengan keinginan manusia. Akhirnya, Kartini harus menempuh jalan yang menurut anggapan tradisional sudah digariskan untuk perempuan, yaitu pernikahan. Kartini harus segera memberi jawaban atas pinangan seorang laki-laki yang sudah beristri, yaitu Bupati Rembang Kanjeng Raden Mas Adipati Aryo Djodjodiningrat, yang sudah memiliki 3 orang istri. Akhirnya, pada Januari 1904, Kartini membuka sekolah di Pendopo Kadipaten Rembang. Sekolah itu diadakan untuk mendidik anak-anak perempuan Bumiputra bersama 2 adiknya. Bagi Kartini, perempuan memiliki peran yang amat penting dalam membentuk peradaban. Dari merekalah akan lahir generasi yang kelak mengemban amanah untuk mewarisi perjuangan orang tuanya. Selain kewajibannya sebagai seorang ibu, menurut Kartini, perempuan akan berperan penting dalam memajukan bangsa dan peradaban. Pemikiran-pemikiran Kartini banyak ia sampaikan dalam bentuk surat dan tulisan. Ia menulis tentang kemandirian, kebebasan, kemerdekaan, dan kesetaraan manusia. Kartini menuliskan gagasan-gagasan dan cita-citanya melalui surat-surat yang ia kirim kepada sahabat-sahabatnya. Surat-surat itu ia tulis sejak 25 Mei 1899 sampai 7 September 1904 kepada teman-teman korespondensinya. Namun demikian, pernikahan Kartini tidak berlangsung lama. Ketika kesehatannya memburuk, ia meninggal dunia pada 17 September 1904 setelah melahirkan bayi laki-laki.
Setelah Kartini wafat, Yayasan Kartini di Semarang mendirikan sekolah wanita pada 1912. Sekolah ini kemudian meluas ke Surabaya, Yogyakarta, Malang Madiun, Cirebon, serta daerah-daerah lainnya. Namanya kemudian menjadi Sekolah Kartini untuk menghormati jasa-jasanya. Yayasan Kartini sendiri didirikan oleh keluarga Van de Venter, seorang tokoh politis di era kolonialisme Belanda. Pada 2 Mei 1964, Presiden Soekarno mengeluarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 1964 yang menetapkan Raden Ajeng Kartini sebagai pahlawan kemerdekaan nasional. Pemerintah juga menetapkan hari lahir Kartini, 21 April, sebagai hari besar nasional yang kemudian dikenal sebagai Hari Kartini. Setelah Kartini wafat, Mr. J.H. Abendamon, Direktur Departemen Pengajaran dan Ibadah di Hindia Belanda, mengumpulkan dan membukukan surat-surat yang pernah dikirimkan Kartini kepada teman-temannya. Buku itu diberi judul Door Dumistens Tolich, yang artinya habis gelap terbitlah terang.